Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang hadir pada diskusi Forum Transparansi Publik. Yang tema kali ini kita akan mendiskusikan tentang polemik pemecatan PHL setelah Ibu jadi Bupati. Jadi itu tema yang kita usung pada agenda diskusi Forum Transparansi Publik Banyuwangi hari ini. Diskusi ini sangat menarik untuk kita gali lebih dalam karena kita mengamati dari mulai proses pengangkatannya sampai pemecatannya ini kok bagi kami ada yang janggal lagi di sini. Direktur Puskaptis Bapak Amrullah juga sempat mengeluarkan statement bahwasanya pengangkatan THL itu juga dibubuhi titipan-titipan yang disebutnya pertama dari beberapa anggota dewan dan yang kedua dari orang-orang yang ada di dalam pemerintahan itu sendiri. Ini yang hadir ada Direktur Puskaptis Bapak M. Amrullah dan dari perwakilan THL yang dipecat yang namanya tidak kami sebutkan karena demi menyangkut privasi narasumber dan itu memang diperbolehkan untuk tidak kita ungkap. Terus berikutnya untuk mengawali diskusi hari ini saya bahwasanya kita sudah mengundang ini beberapa dinas yang berkepentingan di dalam persoalan ini. Jadi kita pada tanggal 5 Maret kemarin, ini buktinya kita tampilkan. Jadi kita sudah mengundang Kepala BPKAD, ini sudah tanda terimanya sudah kita kirim kepada Ketua DPRD, juga sudah kita kirim. Terus kepada Kepala BKD surat sudah kita luncurkan untuk mengikuti undangan ini dan juga Direktur Puskaptis. Terima kasih Bapak Amrullah sudah hadir dan perwakilan THL yang diberhentikan. Setelah kita menunggu hampir 23 menit, menunggu Kepala BPKAD, Ketua DPRD, dan Kepala BKD, karena tidak ada konfirmasi kehadiran, kita putuskan agenda diskusi ini tetap berlanjut, karena bagi kami sudah cukup untuk mengundang agar persoalan ini bisa clear. Nah, untuk mengawalinya, kita buka ini dulu deh. Nah, kita kembali ke visi misi ya. Jadi kenapa kita membuat tema seperti itu, polemik pemecatan THL setelah Ibu jadi Bupati. Karena kita, seperti kita ketahui, Ibu Sugirah beberapa hari yang lalu baru saja dilantik dan sekarang lagi melaksanakan agenda kerja ngantor di desa-desa. Nah, ini sekarang kita amati dulu visi misi, agenda prioritas dan program kerja Ibu Sugirah saat menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 kemarin. Nah, jadi di sini menjaga kesinambungan, maju sejahtera berkah. Nah, visinya seperti kita ketahui, terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah. Nah, di sini Ibu Sugirah, ini selain misi, dia memiliki 9 program prioritas. Nah, 9 program prioritas ini menarik kita ulas. Nah, ini kan 9 program prioritas Ibu Sugirah. Nah, program kerjanya salah satunya ini 9 agenda prioritas. Nah, di sini disebutkan penetapan agenda prioritas pembangunan daerah memperhatikan keseimbangan dan prinsip
pembangunan berkelanjutan, sustainable development, yaitu ekonomi sosial, lingkungan, dan pemerintahan. Nah, poin pertama, Ibu Sugira menyampaikan bahwasannya dia memiliki agenda prioritas pertama, yakni pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dan pembukaan lapangan kerja. Di situ disebutkan satu, ada 9 prioritas ya. 9 prioritas. Yang pertama itu pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dan pembukaan lapangan pekerjaan. Nah, ini prioritas yang mendesak sekali. Namun, justru sebaliknya setelah Ibu Sugira ini dilantik menjadi bupati, tiba-tiba beredar kabar yang sangat mencengangkan bahwasanya terjadi pemecatan terhadap ratusan THL. Nah, dengan beberapa alasan yang disampaikan ke publik bahwasanya sebenarnya Ibu ini tidak tega. Terus yang kedua, karena beban anggaran yang terlalu besar untuk menggaji dan lain-lain. Nah, pertanyaannya bagi kami, kenapa jika pos anggaran itu bisa dianggap tidak mampu untuk membayar para THL, kenapa saat itu justru terjadi banyak pengangkatan? Terus yang kedua, setelah pelantikan bupati dan wakil bupati Ibu Sugira ini justru langsung dilakukan pemecatan. Kita sendiri sebenarnya mengundang kepala BKD, terus BPKAD dan ketua DPRD itu untuk kita masyarakat itu ingin tahu sebenarnya seperti apa sih. Namun karena nggak hadir, nah kita awali diskusi ini, kita ingin mengorek lebih dalam bagaimana prosesnya dan lain-lain terkait pengangkatan THL dan pemberhentiannya. Di sini sudah hadir narasumber dari perwakilan THL yang memang tidak kita sebutkan identitasnya untuk menyampaikan seperti apa sih proses mulai dari pengangkatan, pelaksanaan saat mereka bekerja dan sampai proses pemberhentian itu terjadi. Kepada saya sebut kakak THL, silakan menyampaikan apa yang dengan alami. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Proses pengangkatannya gimana Kak waktu itu Kak? Proses pengangkatannya sekitar tahun 2012. Waktu itu kalau yang jenengan tahu, itu prosesnya seperti apa Kak? Misalkan harus mendaftar dulu atau dikabari seperti apa sampai tahu ada proses perekrutan THL itu? Oke, kalau saya dulu itu ada pendaftaran dulu, kemudian ada tes tulis, kemudian ada tes tulis, ada pengumuman juga. Setelah itu, jenengan diterima, kerjanya misalkan harus tanda tangan kontrak seumpama. Nah, itu isinya seperti apa Kang? Salah satunya di dalamnya. Tanda tangan kontraknya itu 1 tahun sekali Pak. Setiap 1 tahun ada tangan kontrak. Ya Kang, prosesnya seperti apa setelah diterima bekerja? Nah, itu jenengan misalkan menandatangani sebuah kontrak kerja. Nah, itu bunyinya seperti apa kira-kira? Misalkan ada perpanjangan 1 tahun sekali atau apa? Setiap 1 tahun sekali diperpanjang Pak. Kontrak SK direktur kalau di tempat saya Pak. Gitu ya.
Terus apa namanya untuk memperpanjang, misalkan jenengan sudah 1 tahun bekerja di apa namanya di instansi itu. Nah untuk proses perpanjangannya itu ada persyaratan-persyaratan nggak? Misalkan harus absennya harus disiplin, harus apa-apa seperti itu. Jika tidak nanti akan seperti itu. Tahu saya kan jarang membaca Pak. Intinya kalau nganu kan dipanggil terus kemudian disuruh tanda tangan 1 tahun sekali, 1 tahun sekali, Pak. Setiap tahun pasti ada tanda tangan kontrak itu 1 tahun sekali. Kalau perlu apa namanya kita ingin tahu ya untuk gaji atau honornya per bulan saat itu berapa Kak? Kalau kemarin baru per Februari itu 1.250.000 per Februari. Sebelum pemberhentian. Ya, sebelum pemberhentian 1 juta. Kalau sebelum itu tahun-tahun sebelumnya 1 juta Pak. Mulai awal ini ya. Mulai awal 750, kemudian naik lagi 1 juta. Dalam seminggu berapa hari kerja Kak? Tergantung Pak, kalau saya nge-shift itu 6 hari kerja, libur 2 hari. Kalau nggak nge-shift 6 hari kerja, minggu aja yang libur. Oh gitu ya. Terus untuk ini Kang, apa namanya tiba-tiba diberhentikan atau seperti apa? Sebelumnya sudah ada kabar yang beredar, misalkan sebelum pilihan, kalau nggak milih calon A nanti diancam seperti ini, itu ada nggak hal-hal semacam itu? Nggak ada Pak. Oh nggak ada. Kalau prosesnya gimana kemarin? Tahu-tahu dikabari apa gimana? Nggak ada kabar Pak, cuman tahunya saya dari link BKD aja. Dilihat masukkan KTP, dilihat ternyata nggak diperpanjang, gitu aja. Oh tanpa ada kabar? Nggak ada kabar, dari instansi pun nggak memanggil, nggak ada kabar. Tahu-tahu menerima surat pemberhentian atau nggak ada surat dari instansi saya. Oke, kalau gitu saya minta pendapat dari Direktur Puskaptis, Bapak Amrullah, bagaimana pendapat jenengan terkait fenomena pemberhentian dari ratusan THL ini setelah Ibu Sukira dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati. Oh ya Pak, saya mau bilang lagi Pak. Oh oke, silakan. Saya bilang lagi, di instansi saya itu ada masuk lagi 4. Setelah diberhentikan masuk lagi gitu? Ya masuk lagi 4. Mungkin jenengan tahu apa yang menjadi alasan kok diterima lagi? Nggak tahu Pak. Padahal sebelumnya juga sama seperti sampean ya, nggak ini ya, sudah diberhentikan dan lain-lain itu ya. Enggak, yang diberhentikan itu kan 6. Kemudian ada yang masuk 4 lagi di instansi tersebut. Iya, di instansi yang sama. Iya. Oke, Bapak Amrullah silakan menanggapi dan mungkin apa namanya menyampaikan data-data yang dimiliki dari Puskaptis terkait apa namanya pemberhentian para THL ini. Iya, Pak Amrullah. Terima kasih Rintem yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Pertama-tama mungkin akan saya berikan dasar aturan terkait tentang penempatan tenaga kerja dengan perjanjian kerja, bahwa menurut peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 di situ ada salah satu pasal, yaitu pasal 95, yang dimana dalam tahun 2018 sampai tahun sekarang itu pemerintah daerah menerima tenaga harian lepas. Itu intinya. Sehingga pada tahun 2020 ini ada rasionalisasi yang saya lihat ya, ada rasionalisasi sebanyak 331 THL yang di PHK. Akan tetapi sepanjang tahun 2018 sampai tahun 2020 ada 800 THL yang diterima oleh Pemda Banyuwangi. Jadi ini kan lucu ya.
Di satu sisi ada larangan penerimaan THL, sehingga Pemda itu melakukan PHK sebanyak 331. Di satu sisi lain, Pemda itu menerima THL sebanyak 800. Nah, ini ada apa gitu? Itu THL itu diangkat kapan, Pak? Kenapa? Tambahan 800 THL itu kapan itu? Nah, mereka diangkatnya antara rentang 2018 sampai 2020 setelah terbitnya peraturan ini. Padahal peraturan sudah terbit ya dari pemerintah. Peraturan ya? sudah terbit. Harusnya pemerintah daerah Banyuwangi atau SKPD itu tidak boleh menerima, haram bahkan. Yang terjadi, THL ini dibawa oleh masing-masing kepala dinas, masing-masing masing-masing pejabat, masing-masing anggota dewan. Nah, orang-orang yang di PHK ini kami melihat orang-orang yang tidak punya kroni di dalam, orang yang tidak punya istilahnya tanduk lah. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Berarti yang lainnya yang tidak masuk dalam proses pemberhentian ini besar kemungkinan ada titipan-titipan dari orang-orang penting. Itu pasti. Bahkan CAT yang tes untuk anak-anak THL sebagai salah satu itu abal-abal. Banyak nilai-nilai yang di bawah standar yang anak-anak terima. Sedangkan nilai yang tinggi itu malah di PHK. Ini kan lucu. Ada sesuatu yang salah. Sebagai informasi, di Banyuwangi itu ada 3.891 THL. Sedangkan 3.891, Pak ya? 3.891 THL. Sedangkan PNS itu ada 3.897. Kacek 6 orang PNS sama THL. Nah, sedangkan Pemda, pemerintah daerah Banyuwangi, untuk menggaji THL itu hanya butuh 58 miliar. Sedangkan untuk menggaji 3.897, Pemda Banyuwangi itu butuh 800 miliar. Jadi aneh gitu. Sudah mereka itu gaji di bawah standar, ya, sudah tidak manusiawi, mereka diputus semena-mena, bahkan pengabdiannya lebih 10 tahun, ada penghargaan, mereka di PHK. Ini apa ini maunya ini? Jangan kita kayak kompak ini, tidak boleh. Nah, Amrullah, ya pertanyaan kami Pak, apa namanya? Setelah melakukan kajian jelasnya ya dari Puskaptis sendiri, dari sekian ratus THL yang diberhentikan ini, apa namanya? Kira-kira mungkin ada saran-saran Pak, apa namanya? Apa mereka hanya sebatas menerima seperti itu aja pemberhentiannya atau seperti apa Pak? Nah, yang seharusnya mereka tempuh, karena di sini kan ada undang-undang ketenagakerjaan dan lain-lain yang sebenarnya apa besar kemungkinan apa dilanggar oleh Pemda itu sendiri. Oh jelas. Jadi pemerintah daerah yang harusnya tunduk pada aturan undang-undang ketenagakerjaan, tetapi mereka mengesampingkan. Salah satu contoh, harusnya THL itu gajinya minimal UMR Banyuwangi yang ditetapkan atau UMP provinsi. Itu harus itu. Yang kedua anggaran 331 THL itu untuk menggaji mereka cuma butuh 6 miliar. Nah, itu sangat kecil. Sedangkan anggaran Mamin, makan minum PNS 3.800 itu 60 miliar. Itu kan sangat kecil kan, 6 miliar sama 60 miliar untuk makan minum. Jadi kalau masalah anggaran, enggak, kita masih banyak anggaran itu. Enggak mungkin lah, kami punya data-data semua itu. Nah, bagaimana Pak Amrullah, apa namanya? Tadi kita sempat membuka tentang visi misi bupati kita yang baru. Nah, ibu-ibu itu kan ada 9 prioritas tadi. Yang pertama, itu akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tapi baru saja dilantik, ini sudah memberhentikan THL-nya sendiri. Nah, ini sebenarnya gimana sih, apa namanya, mungkin dari pengamatan
Puskaptis sendiri terkait fenomena itu, apa omong kosong belaka atau seperti apa, Pak? Saya kira Bu Ibu itu adalah tipikal pemimpin yang hanya kata anak buahnya beres-beres, tapi di lapangan tidak. Jadi tipikal pemimpin di atas meja. Harusnya beliau turun, harusnya beliau mendengar keluhan, bahkan unek-unek dari pegawai. Karena Kalau tidak diajak ketemu Pak ya, mungkin ya, diajak makan malam gitu ya. Nah, iya, THL ini ya. Kalau perlu seperti itu gitu. Jadi untuk yang di PHK untuk tenaga kesehatan itu ada 80 orang. Tenaga kesehatan ini Pak ya. Ya, apalagi di tengah pandemi ya, mohon maaf. Ini di tengah pandemi, ini di tengah bencana, harusnya pemerintah itu mengantisipasi jangan sampai ada yang di PHK. Ini kok pemerintah kok aneh gitu. Di tengah bencana malah menambah kemiskinan, malah menambah pengangguran. Ini kan tidak realistis sama sekali. Untuk pengairan 32 orang yang di PHK, Satpol PP ada 17, di Rumah Sakit Genteng ada 6, Dinas Koperasi ada 17 orang, dan lain sebagainya. Makanya kami kemarin ya disampaikan katanya anggarannya nggak mencukupi atau gimana gitu Pak yang disampaikan. Kira-kira gimana itu? Sangat mencukupi Mas. Jangankan itu, anggaran makan minum kita yang 60 miliar itu cukup untuk menggaji, bahkan lebih dihemat 10% bisa lah, nggak sampai PHK itu. Ini cuma kepentingan saja. Sebenarnya orang-orang ini goodwill apa tidak, memiliki good governance apa tidak pada tenaga harian lepas ini. Mereka kan tidak seakan-akan THL yang tidak direstui orang tua. Jadi perannya luar biasa di depan menghadapi pandemi, tapi ketika pemerintah tidak butuh dibuang, ini jangan sampai lah. Pemerintah harus memanusiakan manusia, harus pakai hati, harus pakai pikiran yang dingin. Jangan sampai ada sekat-sekat politik lah, janganlah. Ini masalah kemanusiaan. Ini membangun Banyuwangi saya kira. Kakang THL, kira-kira tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh teman-teman dalam menyikapi pemecatan ini? Apa menerima begitu saja, mencari pekerjaan yang lain? Atau mungkin ada langkah-langkah khusus atau langkah-langkah ke depan yang akan ditempuh? Monggo disampaikan. Halo Kang. Kira-kira langkah ke depannya ada nggak apa yang akan ditempuh oleh teman-teman THL yang diberhentikan ini? Monggo Kang THL. Oke, sudah Pak. Oke, siap. Terus apa namanya? Yang kedua, bagaimana reaksi keluarga? Yang jelas para THL ini kan mungkin ya sebagian besar juga sudah punya anak, sudah punya keluarga di tengah pandemi seperti ini. Tiba-tiba mendengar kabar yang tidak enak, yang intinya memutus jalur rezeki jenengan. Itu seperti apa keluarga yang ada di rumah? Keluarga don Pak. Don, maksudnya kan ya yang menyayangkan kan, maksudnya kok bisa diputus. Gini Pak, masalahnya kalau setahu saya nilai saya itu kan saya tanyakan kan kepegawaian, katanya itu yang ngeluarin itu nilainya dari BKD, padahal nilai di bawah saya itu masih banyak. Oh gitu. Padahal ada THL yang nilainya di bawah saya masih banyak jenengan, tapi tetap bekerja gitu. Ya, tetap diperpanjang. Nah, ini muncul dugaan-dugaan ada titipan-titipan tadi ya, Pak Amrullah ya. Bisa seperti itu ya, Pak? Saya yakin. Lanjut Pak, Kang THL, monggo dilanjutkan. Setelah sampean mengetahui ada nilai-nilai yang di bawah jenengan, tapi tetap tidak diputus kontraknya. Terus sedangkan jenengan sendiri yang nilainya itu lebih bagus, tapi justru malah diberhentikan. Nah, itu ada langkah-langkah lanjutan nggak kira-kira harus seperti apa? Misalkan mau menuntut keadilan atau seperti apa? Seperti itu.
Ya sebenarnya sih menurut keadilan, Pak. Oh, gitu Kan ya. sebenarnya menurut keadilan maksudnya kalau emang mau dipangkas harus dipangkas semua, harus adil. Ini kan nggak adil berarti. Betul, betul. Kalau emang dipangkas Nah, pakai terus semua apa yang namanya? jelek. Mungkin apa namanya jenengan bisa ceritakan di instansi sampean itu kan tadi ada berapa orang yang THL-nya? 6 orang. 6. Yang diberhentikan awalnya kan 4 ya. 6. 6. Tapi yang 4 diperbolehkan masuk lagi itu kerja lagi. Bukan gitu, Pak. Yang diberhentikan nggak diperpanjang itu kan dari PKD 6. Iya. Kan nggak masuk, sudah diberhentikan kan, nggak ada surat panggilan, nggak ada surat pemberitahuan, nggak ada panggilan, intinya lepas kan. Nggak ada komunikasi. Kemudian ada masuk lagi dia di instansi saya ada 4. Padahal itu waktu itu bareng-bareng diberhentikan ya. Waktu itu 4 orang itu bareng-bareng masuk 6 orang. Iya, yang akan dipecat itu ya 6 orang itu ya. Gitu. Oke Mas. Terus apa namanya? Kemudian yang menjadi pokok persoalan kan pemberhentian itu. Setelah jenengan mungkin tahu ya tanggapan dari pemerintah sendiri dari Pemkab bahwasanya di situ karena kondisi anggaran yang apa namanya tidak mumpuni dan sebagainya kan gitu kan. Nah, itu menjadi salah satu alasan. Nah, kemudian alasan kedua yang jelas kan dari sekian ratus tenaga THL itu kan hanya beberapa orang yang diberhentikan kan gitu ya. Keyakinan jenengan di dinas sampean sendiri itu mereka-mereka yang bertahan itu memang titipan orang-orang penting nggak itu kira-kira? Nah, menurut saya enggak, Pak. Gitu ya. Titipan gitu. Kalau jenengan sendiri dulu waktu mengikuti proses tes dan lain-lain, apa melalui orang-orang dalam atau melalui nggak ada, Pak. anggota dewan gitu? Nggak ada, Pak. Ya ada pendaftaran, saya ikut tes, itu aja, Pak. Betul. Kalau yang lain ada indikasi mereka adalah titipan-titipan apa namanya pejabat-pejabat di dinas-dinas tersebut sama anggota dewan gitu Mas ya. Oke. Pak Amrullah menanggapi fenomena dalam tanda kutip KKN seperti itu. Nah, kira-kira tanggapan dari Puskaptis sendiri seperti apa Pak Amrullah? Iya, terima kasih. Tanggapan kami terhadap tebang pilih ya, saya katakan tebang pilih dalam seleksi THL harusnya tidak terjadi lah. Harusnya Pemda melakukan seleksi terbuka. Hasil seleksi itu harus diumumkan secara terbuka. Itu namanya CAT itu harus terbuka itu. Harus dikasih, dipampang di media massa siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos. Karena kami melihat tes itu hanya formalitas, abal-abal, sehingga teman-teman THL yang peringkatnya tinggi itu banyak yang tidak masuk, malah anak-anak yang nilainya rendah. Akan tetapi di luar polemik itu, seyogianya pemerintah Banyuwangi tidak melakukan PHK terhadap THL karena ini masih terjadi bencana COVID-19. Harusnya Bu Ibu selaku Bupati Banyuwangi tidak melakukan PHK itu. Ambil dong, ambil dari Mamin 10% kan sudah cukup menggaji 331 itu. Atau ambilkan dari perjalanan dinas lah. Sangat cukup. COVID-19 seperti ini, kondisi kesulitan ekonomi, tapi tiba-tiba pemerintah memecat ratusan THL. Nah, sedangkan di 9 program prioritas disebutkan oleh Ibu Sugira bahwasanya dia akan membuka lapangan pekerjaan. Iya. Nah, berarti kontras sekali ya Kang ya, dari situ ya, kontras sekali. Makanya untuk melakukan hearing
bersama Dewan, bersama BPKAD yang punya uang Pemda Banyuwangi, bersama BKD, itu kami akan buka selebar-lebarnya. Ada apa di dalam penerimaan THL itu? Kalau perlu ada semacam moratorium penghentian penerimaan THL sampai 2030. Cukup, bahkan banyak, bahkan lebih untuk mereka itu. Berarti rencana hearing ke Dewan itu nanti teman-teman THL akan didampingi Puskaptis ya? Ya, kami akan dampingin. Kami akan dampingin mereka. Kira-kira apa namanya dalam berapa lama berapa lama lagi proses hearing itu akan diusulkan ke anggota Dewan? Kami sudah koordinasi sama Sekretariat Dewan, mungkin diagendakan hari Rabu besok ini. Tanggal 11. Ya. Nanti perwakilan THL juga hadir kan ya dari beberapa orang termasuk dinas-dinas yang lain gitu ya. Seperti itu. Mungkin terakhir dari Kang THL apa namanya yang bisa disampaikan dalam diskusi Zoom kali ini. Ya, saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Amrullah kalau jenengan Pak sudah membantu putus. Mungkin Pak Amrullah apa namanya pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada para THL yang diberhentikan. Para THL harapan saya bisa bersatu. Ayo kita lawan kezoliman ini. Ayo kita lawan kesewenang-wenangan ini. Karena ini hak kalian. Kalian yang harus berjuang sendiri. Harus berjuang mati-matian untuk masa depan kalian sendiri. Kami yang akan membackup. Kami akan mendampingin baik hukumnya. Kami akan siapkan lawyernya kalau perlu untuk mereka. Jangan pernah mundur. Pemkab Banyuwangi sudah siap, anggarannya sudah siap. Tinggal ini kepekaan pimpinan kita saja. Karena hati mereka sudah mati sebenarnya. Oke, teman-teman, apa namanya? Yang jelas kesimpulan dari diskusi Forum Transparansi Publik hari ini bahwasanya teman-teman THL yang telah diberhentikan itu akan melakukan hearing kepada anggota Dewan. Di situ akan didampingi langsung oleh Puskaptis dan Puskaptis juga akan menyiapkan lawyer dan lain-lain. Berhubung sebenarnya diskusi ini sangat menarik jika dari Kepala BKD, dari Ketua DPRD dan BPKAD hadir pada diskusi di Forum Transparansi Publik hari ini. Namun karena mereka tidak hadir, cukup dua narasumber dan kita akan mencoba mengkonfirmasi dan akan mencoba mewawancarai di sesi waktu yang lain. Mungkin maksimal saat hearing dilaksanakan. Mungkin itu teman-teman ya. Dan apa namanya Forum Transparansi Publik ini bertujuan untuk membuka seluas-luasnya dan apa namanya kita berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Banyuwangi, terutama masyarakat kecil, agar suara mereka didengar, agar apa yang menjadi hak-hak mereka seperti yang apa namanya yang terjadi seperti THL ini bisa kita perjuangkan bersama-sama. Dengan itu, insya Allah warga Banyuwangi minimal memiliki wadah untuk wadul, untuk mengadu dan lain sebagainya yang akan kita buat dalam bentuk sebuah forum diskusi. Karena pandemi, kita tentu tidak bisa bertatap muka secara langsung, berdiskusi secara langsung. Kita saat ini hanya bisa melakukan via Zoom dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Dan teman-teman THL berhasil dalam perjuangannya menuntut hak-haknya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Puskaptis Bapak Amrullah dan Kakang THL yang memang tidak kami sebutkan namanya. Kita bertemu di diskusi-diskusi Forum Transparansi Publik yang lain. Berikutnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.